Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu apa sih? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik, yang dimana di dalam arahnya saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: yang pertama, tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, begitupun dengan arah perambatannya. Yang ketiga, mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya pemantulan, pembiasaan interfraksi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang kelima, energi E yang dibawa sebanding dengan frekuensi gelombang F. Yang keenam, medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet B, begitupun fase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah eksperimen dari Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan pada tahun 1887 menggunakan Lucas. Hertz dapat mendeteksi gelombang dari jarak tertentu dan menghasilkan GGL pada saat perubahan medan magnet lewat. Karakter dari gelombang ini sama dengan cahaya yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Mendukung teori Maxwell, panjang gelombang cahaya 400 nanometer hingga 750 nanometer. Sedangkan frekuensi cahaya dapat dihitung dengan persamaan F atau frekuensi sama dengan kecepatan cahaya atau C dibagi dengan panjang gelombang atau waktu. Spektrum gelombang elektromagnetik dibagi berdasarkan panjang gelombang yang terdiri dari yang pertama gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari gelombang mikro. Gelombang mikro itu adalah radiasi elektromagnetik yang dimana menghasilkan frekuensi yang super tinggi, yang dimana frekuensi yang dihasilkan itu lebih dari 3 GHz. Yang jika suatu benda menyerap frekuensi yang dihasilkan dari gelombang mikro, maka akan menghasilkan sumber panas. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada penggunaan gelombang mikro. Yang pertama yaitu penggunaan microwave, lalu ada pendeteksi pada radar, yang selanjutnya yaitu alat menganalisis molekul dan anatomik, dan yang terakhir yaitu adalah pengukur kedalaman laut. Pun bahaya dari penggunaan gelombang mikro yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit dengan beberapa keluhan seperti sakit kepala, kecemasan, dan juga gangguan pada pola tidur kita. Nah, maka dari itu untuk ingatlah selalu dalam membatasi penggunaan gelombang. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sinar ultraviolet atau UV. Jadi sinar ultraviolet atau UV merupakan jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya matahari, tetapi lebih panjang dari sinar X. Penerapannya sangat umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari matahari. Paparan UV dari matahari memiliki peranan penting dalam pembentukan vitamin D, tetapi juga memiliki dampak negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cahaya tampak. Cahaya tampak adalah rentang gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Penerapannya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pencahayaan rumah, pencahayaan lampu lalu lintas, hingga pencahayaan layar elektronik.
Selain itu, cahaya tampak juga dapat menimbulkan bahaya seperti paparan yang berlebihan terhadap cahaya tampak pada biru dominan pada layar elektronik dapat menyebabkan kesehatan mata, gangguan tidur hingga kelelahan terhadap mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat rendah dan energi yang tinggi. Penerapannya melibatkan berbagai macam bidang seperti bidang kesehatan, penelitian, dan bidang industri. Nah, pada bidang kesehatan juga sinar gamma digunakan untuk terapi radiasi, teknik pemindaian, dan diagnosis. Sedangkan pada bidang industri, sinar gamma digunakan untuk sterilisasi dan pemanduan mutu dalam produksi. Namun, ada pun beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan sinar gamma, seperti paparan yang berlebihan terhadap tubuh dapat menimbulkan atau membuat dampak serius bagi kesehatan. Oleh karena itu proses dalam keamanan dan kontrol paparan sangat diperlukan dalam penggunaan sinar gamma. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang radio. Gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling rendah dari radiasi elektromagnetik lainnya, seperti gelombang mikro dan sinar inframerah. Gelombang ini memiliki beberapa kelebihan. 3 di antaranya, yang pertama, dapat digunakan di ruang hampa udara. 2, tidak menggunakan kabel dalam penggunaannya. 3, dapat melakukan pelayanan seperti radio, televisi, dan jaringan seluler, dan dapat menembus dinding. Gelombang ini juga memiliki dampak buruk, terutama bagi kesehatan orang yang terkena dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup, menimbulkan katarak, dan dapat menimbulkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh yang sering terkena paparan. Menjelaskan tentang pengertian sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Penerapan umumnya melibatkan teknologi pemanasan seperti oven mikro dan pemanasan ruangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sinar inframerah tanpa kita menyadarinya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sinar X. Sinar X adalah bentuk radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada sinyal ultraviolet. Biasanya digunakan dalam berbagai bidang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya melibatkan bidang medis, industri, dan keamanan. Dalam bidang medis, sinar X digunakan untuk menghasilkan internal dalam tubuh, seperti radiografi gigi dan pemindaian CT. Di industri, sinar X digunakan untuk inspeksi kualitas material atau pemindahan non-destruktif dalam manufaktur. Cahayanya, meskipun sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sinar X yang berlebih akan meningkatkan risiko kanker dan kerusakan genetik. Oleh karena itu, tindakan perlindungan dan penggunaan dalam aplikasi sinar X sangat penting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat radiasi elektromagnetik pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu diagnosis dan pengobatan penyakit. Radiasi elektromagnetik dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai macam penyakit. Nah, yaitu sinar X yang digunakan untuk mendeteksi sel kanker tulang dan sinar gamma yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Yang kedua yaitu pemantauan kesehatan. Radiasi elektromagnetik dapat juga digunakan untuk memantau kesehatan pasien, nah, yaitu penggunaan alat ukur denyut jantung dan penggunaan alat ukur tekanan darah. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh. Radiasi elektromagnetik juga dapat digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh, seperti contohnya itu penggunaan telemedicine. Selanjutnya yaitu manfaat radiasi elektromagnetik pada bidang komunikasi. Yang pertama yaitu pengiriman sinyal komunikasi. Radiasi elektromagnetik digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi seperti sinyal televisi, sinyal internet, dan juga sinyal telepon. Yang kedua yaitu penentuan posisi. Radiasi elektromagnetik digunakan untuk penentuan posisi seperti menggunakan sistem GPS. Yang ketiga yaitu pemantauan lingkungan. Radiasi elektromagnetik digunakan untuk pemantauan lingkungan seperti menggunakan sistem radar. Selain manfaat, dapat juga menimbulkan bahaya. Elektromagnetik yang terlalu kuat dapat menimbulkan bahaya, seperti gangguan dan juga ketidaknyamanan, sehingga dapat menimbulkan mual dan juga sakit kepala.
selanjutnya manfaat dari radiasi elektromagnetik pada bidang pertanian. Yang pertama, pemantauan tanaman. Radiasi elektromagnetik dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman seperti dengan menggunakan alat ukur kelembaban tanah atau alat ukur ketinggian tanaman. Kemudian yang kedua yaitu pemberantasan hama dan penyakit. Radiasi elektromagnetik dapat digunakan untuk membasmi hama dan penyakit tanaman seperti dengan menggunakan sinar gamma ataupun sinar ultraviolet. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan hasil panen. Radiasi elektromagnetik dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen seperti dengan menggunakan teknologi penyinaran buatan. Nah, adapun bahaya dari radiasi elektromagnetik pada bidang pertanian yaitu kematian tanaman. Paparan radiasi elektromagnetik dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kematian pada tanaman dan perubahan sifat tanaman seperti perubahan rasa ataupun warna. Baik, yang terakhir yaitu manfaat radiasi elektromagnetik pada bidang industri. Yang pertama yaitu memproses bahan. Radiasi elektromagnetik digunakan untuk memproses bahan, biasanya menggunakan teknologi pengelasan atau teknologi pengeringan. Yang kedua yaitu pengendalian kualitas produk. Biasanya menggunakan teknologi sinar X untuk mendeteksi kerusakan atau cacat pada suatu produk. Yang ketiga yaitu pemantauan lingkungan. Biasanya menggunakan sistem radar untuk mendeteksi polusi udara di sekitar lingkungan industri. Selain manfaat, ada juga bahaya. Yang pertama yaitu kecelakaan. Paparan radiasi elektromagnetik yang berlebihan atau yang terlalu banyak dapat menimbulkan kecelakaan seperti ledakan atau kebakaran. Yang kedua yaitu kesehatan para pekerja. Paparan radiasi elektromagnetik dalam jangka panjang atau dapat menimbulkan kesehatan para pekerja. Loving can hurt, I wanna follow it. In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself.